Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada karena mamanya jualan kita bisa bertemu di tempat ini di Media Cafe. Hari ini kita membuat sejarah baru untuk pertama kalinya mungkin di dunia, pertama kali di dunia ada ceramah di warkop. Pak Dirut yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Semua apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari ide dari Pak Dirut yang selalu memberikan kita semangat untuk bagaimana kita berkreasi, inovasi tidak henti. Untuk mengisi waktu, kita akan mendengarkan pengantar dari Bapak kita, Bapak Haji Muhammad Agus Salim Adilham. Pada beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ustaz Ustaz. Ya, selamat datang di Media Cafe. Yang saya hormati Direktur Haret Agar, Wakil Direktur Fajar, Manajer, teman-teman Fajar Club, teman-teman Fajar Koran yang saya cintai. Rabbi surah sekali, wa yasri amri wa ala kami misalnya kalau qadim lebih sedikit jadi itu rapat karena rapatnya sangat penting sehingga menyita waktu untuk mengurus perusahaan. Biar bagaimanapun kita hidup di dunia, pekerjaan bagian dari ibadah, tetapi kita juga harus istilahnya rohani Islam. Perlu balik nanti kafe-kafe lagi, bukan lagi yang diperbincangkan adalah politik, tetapi diperbincangkan Islam. Karena dalam ayat Al-Fatihah sampai pada satu ayat, walaupun satu ayat. Ini namanya Ustaz Ulala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, Bapak Dirut Harian Fajar beserta seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini. Di luar di sana. Akan tenang hidup Pak, akan tenang hidup Pak kalau kita selalu punya prinsip bekerja adalah ibadah. Sekecil apapun pekerjaan yang didasari dengan niat ikhlas, maka pasti Allah akan balas. Kita tidak pernah bisa tahu bagaimana balasannya. Yang pasti prinsip dasar dalam hidup ini bekerja ikhlas, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik kepada hambanya. Itu yang mesti ditanyakan pada diri ini. Kalau kita selalu mengukur kinerja dengan materi, maka bersiaplah kita selalu merasa kurang. Tapi sekiranya hati ini kita tenangkan, jiwa ini kita hadirkan dalam bekerja, biarlah ya Rabb, Engkau Maha Pemberi rezeki yang mengatur jalan rezeki hambamu. Ayo sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah minal khotaya. Mungkin tausiahnya sudah cukup waktunya. Hati inilah yang ingin dibuka kembali. Ya Allah, ya Rabbi, kuatkan diri ini bekerja dengan nilai-nilai keikhlasan-Mu ya Allah. Kuatkan diri ini bekerja ya Allah dengan nilai-nilai hidayah-Mu ya Allah. Kuatkan hati ini ya Allah bekerja dengan semangat keikhlasan-Mu ya Allah. Buatkan hati ini ya Allah untuk senantiasa berjuang dalam menggapai kehidupan ini ya Allah dengan semangat cinta kasih sayang-Mu ya Allah. Kalau itu sudah tertanam dalam diri ini, maka dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk, dan pada posisi apapun jabatan kita, hidup ini akan indah dan hidup ini akan tenang.
insya Allah. Itulah PR kita bersama, bahwa hidup ini singkat, tapi milikilah hati yang selalu bersyukur. Dan salah satu hati yang bersyukur adalah mensyukuri apapun yang ada di hadapan kita, dengan selalu berpegang kuat, ikhlas, karena balasan orang yang ikhlas tidak akan pernah setimpal dengan apa yang bisa dipikirkan oleh akal pikiran ini, insya Allah. Sekiranya ada sesi tanya jawab akan lebih asik, supaya jangan Ustaz Ansar yang ceramah, sekali-kali yang di belakang ceramah Ustaz Ansar. Terima kasih kesempatannya Ustaz. Sekali rasanya, jadi kita kan sini membahas masalah bekerja dalam ibadah, dan sebagian juga saya pernah mendengarkan bahwa ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, zakat, puasa, dan haji sekalipun, tetapi hanya bisa dihapus dengan kelelahan karena mencari nafkah. Nah, saya seorang karyawan Ustaz juga sama dari sini, jadi apakah di dalam menjalani pekerjaan sehari-hari saya itu bisa bernilai ibadah? Adakah tips dari Ustaz bagaimana caranya kita bisa menjalankan pekerjaan ini dengan ikhlas? Karena dapat kita ketahui sendiri kalau yang namanya ikhlas memang mudah diucapkan, tapi dijalankan itu susah Ustaz. Terima kasih. Baik, untuk penanya dari Adinda, sebenarnya prinsip dasar dalam kita hidup ini, kalau kita menanam nilai-nilai kebaikan pada diri ini, maka pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Dalam artian lebih luas lagi, kalau kita bekerja dengan mengedepankan sifat keikhlasan, maka yakinlah bahwa pasti ada balasannya, min haitsu la yahtasib, di mana kita tidak akan pernah menyangka dari mana datangnya. Seorang ayah yang bekerjalah, itu tanggung jawab, tapi urusan rezeki anak-anak dari pekerjaan ikhlas itulah Allah akan bukakan jalannya anak-anak. Makanya biasa kita dapat ada, mohon maaf kita sebutkan profesi tapi bukan menyinggung, ada orang tua yang tukang beca jika kasihan, tapi lihat anak-anaknya, ada anak-anaknya yang bisa jadi profesor, ada anak-anaknya yang bisa jadi dokter. Ternyata jawabannya ada pada siklus, bahwa orang tua bekerja dengan penuh keikhlasan, jeripaya keringat yang keluar itu pasti Allah akan berikan sebagai balasan. Mungkin tidak langsung kepada orang tua yang bekerja itu dengan ikhlas, tetapi Allah turunkan rahmatnya kepada anak-anak dengan mudah pekerjaannya. Jadi mohon maaf, salahlah cara kita berpikir kalau selama ini kita bekerja karena kita mengharapkan sesuatu, itu normatif. Tetapi kalau kita sandarkan di hadapan Allah, bismillah ya Allah, saya bekerja ya Allah untuk memenuhi kewajibanku kalau seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, untuk memenuhi kewajibanku sebagai seorang anak untuk bisa menyekolahkan adik-adik ataukah saudara, maka lihatlah keajaiban Allah, akan turun rahmat yang tidak pernah kita sangka dari mana rahmatnya. Mudah memang mengucapkan, tetapi aplikasinya datangkan hati, meyakini bahwa Allah mendengarkan doa-doa yang ada di hati kita.